Perjalanan saya di tanah Rusia tak hanya di Moskow. Tujuan saya selanjutnya ialah sebuah kota di utara Moskow, Saint Petersburg, kota kelahiran Presiden Vladimir Putin. Dibandingkan Moskow, Saint Petersburg atau Peters merupakan kota baru. Peters dibangun awal abad ke-17 sebagai ibu kota Kekaisaran Rusia, menggantikan Moskow yang telah lama menjadi pusat pemerintahan dinasti Tsar Rusia. Pada saat Peter the Great membangun kota ini dari nol, ia mendatangkan arsitek-arsitek terbaik yang ada di Eropa Barat. Maka jika kita berada di Saint Petersburg akan merasakan suasana seperti di Eropa Barat. Contohnya patung kuda yang ada di belakang saya ini. Patung kuda ini sama seperti dengan yang ada di Jerman. Kalau Jerman memiliki 4 patung kuda, maka Rusia memiliki 6. Hal ini untuk menunjukkan betapa besarnya bangsa Rusia. Di Saint Petersburg, saya sempat singgah di Winter Palace. Inilah istana Kekaisaran Rusia yang kini menjadi museum. Kebesaran Kekaisaran Rusia tergambar jelas saat memasuki areal istana. Masing-masing ruangan mempunyai tema tersendiri. Emas melapisi seluruh sudut istana. Di sini pula tanda mata dari kerajaan sahabat terpajang. Seperti dari kerajaan Islam Andalusia. Hubungan Kekaisaran Rusia dengan Islam sangat erat. Bahkan di awal abad 19, Kaisar Nicholas II mengizinkan pembangunan Masjid Jamul Muslimin. Di era pemerintahan Soviet, masjid ini sempat ditutup selama 38 tahun. Namun pada tahun 1955, masjid ini kembali dapat dibuka dan digunakan sebagai sarana ibadah atas permintaan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Nah, sejak saat itulah masjid ini lebih dikenal sebagai Masjid Biru Soekarno. Sayang, saya datang ketika Masjid Jamul Muslimin sedang direnovasi. Pembangunan Masjid Jamul Muslimin melibatkan 3 arsitek non-muslim. Mereka berasal dari Asia Tengah. Kesan alami terpancar dari granit berwarna abu yang menghias tembok masjid. Sementara kubahnya laksana sarang lebah. Desain kubah terilhami oleh Mausoleum Gur Emir di Samarkand. Rasa penasaran akan sejarah Islam di Rusia kembali menuntun saya menuju Kazan. Kota berjuluk Gate of Islam of Russia. Ada 2 cara menuju Kazan, melalui jalur udara atau jalur darat. Saya memilih menggunakan jalur darat dengan kereta cepat kebanggaan Rusia, Sapsan. Perjalanan Saint Petersburg menuju Kazan ini akan ditempuh 1.700 km. Nah, kalau menggunakan kereta cepat ini membutuhkan waktu sekitar 10 jam saja. Tapi kalau yang kereta sebelah sana, membutuhkan waktu 1 hari penuh.
Bepergian menggunakan kereta antar kota di Rusia jadi incaran wisatawan. Di Rusialah jalur kereta Trans-Siberia berada. Sebuah jalur kereta yang menghubungkan kota di utara Rusia hingga perbatasan Cina. Alhamdulillah, meski singkat, saya sempat merasakan jalur kereta fenomenal di dunia. Dan inilah Kazan, gerbang Islam di Rusia. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولا أقسم بالنفس اللوامة Kazan terletak di tepi sungai Volga. Inilah kota kecil yang menjadi rumah asli bangsa Tatars. Masyarakat Kazan telah mengenal Islam sejak abad ke-8 Masehi. Jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Sejak saat itu, Islam menjadi agama mayoritas bangsa Tatars. Kini sekitar 60% penduduk Kazan memeluk Islam. 40% lainnya adalah pemeluk Kristen Ortodoks. 51 masjid hadir di penjuru Kazan dan menjadi rumah ibadah bagi 1 juta muslim di sini. Masjid Yardem menjadi tujuan pertama saya di Kazan. Masjid ini baru selesai dibangun 2 tahun lalu. Dalam bahasa Tatars, Yardem berarti pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idh adbar was-subhi idza asfar. Subhanallah, suara merdu lantunan ayat suci Al-Quran menyambut kedatangan saya di Masjid Yardem. Kelas belajar dan menghafal Al-Quran ada setiap hari di Masjid Yardem. Salah satu muridnya, Muhammad Zakaria. Ia mulai mempelajari Al-Quran sejak usia 2 tahun. Kini, di usia 5 tahun, Zakaria sudah hafal 3 juz Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah, ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah, bala qadirin 'ala an nusawwiya bananah, bal yuridu insanu liyafjura amamah. اسألوا أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم. Tak hanya bagi mereka yang sempurna, Masjid Yardem memberi kemudahan bagi kaum difabel. Usaha ini dimulai tahun 2002 oleh Imam Masjid Ildar Bayazitov. Kini, Yardem menjadi satu-satunya masjid di Kazan yang ramah bagi difabel. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Karena apa yang dilakukan oleh Imron ini membuat saya sedikit malu dan juga terharu bagaimana Imron dan teman-temannya memiliki semangat yang luar biasa dalam mempelajari kalam-kalam ilahi meski mereka memiliki kekurangan atau keterbatasan. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
Selama belajar di Masjid Yardem, kini Imron telah menghafal 6 juz Al-Quran. 20 ayat ia hafalkan dalam sehari. У меня дома Коран есть, который арабский. Я не мог его читать. Вот когда я выучил это Брайль, когда я один раз поехал домой, взял такой Коран тоже. Я мог читать его нормально, спокойно. Tak hanya Imron, ada juga Ayaz. Ia baru mengenal Al-Quran Braille setelah belajar di Masjid Yardem 2 tahun lalu. 5 juz Al-Quran kini dihafalnya. Memasuki waktu salat, para santri menghentikan kegiatannya. Mereka ikut menunaikan salat berjamaah. Mereka sadar, ganjaran pahala salat berjamaah adalah 27 kali lipat. Masjid dirancang oleh arsitek Islam kenamaan Kazan, Ayvar Satarov. Masjid didesain ramah bagi difabel, sehingga mereka mudah beribadah di sini. Ketebalan karpet di ruang salat sengaja dibuat berbeda. Tujuannya, agar jemaah difabel bisa membedakan jarak antar saf. Usai salat, seluruh jemaah berkumpul untuk mencicipi hidangan khas Rusia. Subhanallah, betapa persaudaraan umat Islam di seluruh dunia terjalin dengan sangat eratnya. Ini terbukti. Sekarang saya sedang disuguhkan berbagai makanan khas Rusia, mulai dari samsa, borsch, cutlet, dan gritska. Dan semuanya ini gratis. Spasiba. 3 kali sehari, pengurus masjid menyediakan ratusan porsi makanan bagi muslim di lingkungan masjid. Dana operasional masjid berasal dari infak dan sedekah umat muslim yang ada di Kazan. Masjid Yardem terdiri dari 3 lantai. Lantai bawah menyediakan berbagai keperluan muslim sehari-hari. Mulai dari buku kumpulan hadis, obat-obatan, hingga pakaian. Semangat menanamkan nilai-nilai Islam amat terasa di Kazan. Termasuk salah satunya memperkenalkan cara berpakaian yang islami bagi si kecil. Kazan menampilkan wajah Eropa dulu dan sekarang. Di sektor pariwisata, Kazan menjadi kota ketiga yang banyak dikunjungi travelers setelah Moskow dan Saint Petersburg. Salah satu pesona Kazan yaitu taman-taman kotanya. Berikan ketenangan bagi siapa saja yang datang. Perjalanan saya di Kazan berlanjut ke sebuah restoran halal. Di sini saya akan menemui seorang mahasiswa asal Indonesia. Assalamualaikum. Hai Mas. Lama ya? Sorry ya. Enggak kok, belum lama. Oh ya, kenalin nih, ini temen aku, namanya Buzel. Assalamualaikum, Buzel. Dia tinggal di Kazan, kebetulan dia warga lokal. Nah, dia tuh punya bisnis. Kebetulan dia ngajakin aku buat ngeliat usaha bisnisnya.
Oh gitu. Kalau aku mau ikut boleh nggak? Можно, если он со мной приедет в место, которые вы работаете? Да, конечно, я с удовольствием вам все покажу. Dia setuju. Tak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di Rusia. Semua punya kedudukan yang sama. Di sebuah apartemen, Güzel menjalankan usaha bersama dua rekannya. Mereka memproduksi pakaian muslim khusus anak. Потому что обычно достаточно, а вот чтобы Очень много. Да, детям привить любовь к исламу, иншаллах, чтобы они с удовольствием одевали, чтобы они не через силу одевали, чтобы они осознанно выбор сделали свой. То есть, когда им уже предложишь какую-то юбку другую, чтобы они вот именно эту одежду выбрали. Güzel dan rekannya menjadi penggagas bisnis pakaian muslim anak di Kazan. Keinginan ini terwujud 3 tahun silam. Mulanya, mereka merasa perlu mengajarkan anak untuk menutup aurat. Конечно, когда я все осознала, я поняла, что надо было бы с самого начала, и сейчас я так воспитываю своих детей, своего ребенка, с малых лет прививая ему нормы ислама. И то, что вот я занимаюсь детской одеждой, как бы свидетельствует этому. Я понимаю, что я сейчас понимаю, что нужно детей с раннего возраста воспитывать этим, чтобы они не приучались совершать харам. Anak-anak muslim di Kazan umumnya baru mengenakan busana muslim saat mereka mulai dewasa. Tapi Güzel punya cara agar misinya memperkenalkan pakaian muslim kepada anak bisa terlaksana. Salah satunya dengan mengikuti festival tahunan yang diselenggarakan menjelang awal musim panas. Inilah salah satu wadah berkarya bagi muslimah di Kazan. Tapi bagi Güzel, tak sebatas itu. Festival sekaligus menjadi ajang syiar dakwah. Ya, Allah menciptakan semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Dakwah bukan hanya tugas utama Rasul dan Nabi. Sebagai muslim yang takwa, kita juga punya kewajiban untuk berdakwah. Karena dakwahlah yang akan menjaga cahaya Islam tetap bersinar hingga akhir zaman.